Siapa nih yang udah pernah dites TV, terus hasilnya sensing? Atau kamu punya pasangan, anak, sahabat, teman kerja yang tipenya sensing? Nah, tonton terus ya video ini biar kamu bisa memahami si sensing ini dalam waktu 5 menit aja. Nah, subscribe dulu channel Steven Family biar kamu bisa ikutin terus video tentang edukasi Steven Family dan juga self-development lainnya. Nah, ngomongin tentang sensing, sensing itu punya keunggulan di memori sama fisiknya yang kuat banget. Nah, mereka ini kalau membuat keputusan cenderung biasanya fokus sama hal-hal yang praktis, mempertimbangkan untung rugi, belajar dari pengalaman, dan yang terpenting itu adalah mereka sangat butuh fakta yang bisa mereka lihat langsung atau rasakan langsung di depan mata. Jadi orangnya sebenarnya bukan tipe yang drama-drama. 10 ciri-ciri sensing. Yang pertama, dia ini sangat mengandalkan panca inderanya buat mengolah informasi. Jadi, kalau misalnya mau ngomong sama orang sensing, coba deh kasih dia tuh contoh-contoh nyata. Kemudian, misalnya kalau dia lagi baca buku, kalau bisa ada gambar-gambarnya, atau ada video, atau bahkan dia bisa praktik langsung. Nah, itu akan bisa dirasakan oleh kelima panca inderanya. Semakin banyak panca indera yang dilibatkan, maka semakin mudah orang sensing itu mendapatkan informasi. Yang kedua, dia lebih suka sama sesuatu yang lebih praktis alias bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau misalnya orang sensing mau belajar sesuatu, biasanya dia akan lebih semangat, akan lebih tergerak ketika mempelajari sesuatu yang memang itu tuh dia bisa pakai gitu, itu bisa dipraktekkan dalam keadaan sehari-hari. Makanya kalau ngajarin anak sensing, kasih tahu kenapa sih kita mesti belajar ini, emang ini buat apa, gunanya buat apa. Nah, apalagi kalau misalnya kalian mau ngadoin orang-orang sensing nih, kalau bisa kadoin atau kasih hadiah sesuatu yang emang bisa dipakai dan bisa dia pamerin. Nah, yang ketiga, dia tuh lebih fokus sama hal-hal yang nyata dan juga aktual. Jadi kalau misalnya kalian ngomongnya terlalu abstrak, nah biasanya buat orang sensing itu kurang kebayang. Jadi kalau bisa kasih bukti-bukti atau pengalaman-pengalaman nyata yang emang terjadi dibandingkan cerita-cerita fiksi yang dia nggak tahu itu ada atau enggak ceritanya. Ciri yang keempat, dia tuh jago banget dalam hal mengingat, apalagi mengingat kejadian secara berurut. Dia tuh orangnya tipenya detail banget. Jadi kalau misalnya dia lagi cerita, biasanya tuh diceritain dari A sampai Z, dan itu tuh detail banget. Semua diceritain berurutan sesuai dengan timeline waktunya. Selanjutnya, dia itu kalau menyerap informasi bisanya secara pelan-pelan dan bertahap ya. Jadi kalau misalnya belajarnya sama orang sensing atau ngajarin orang sensing, kalau bisa satu-satu dulu. Jadi ketika bab 1 dia udah bisa, baru kita naik lagi ke bab 2, baru nanti kita naik lagi ke bab 3. Soalnya kalau misalnya loncat-loncat atau terlalu banyak informasi yang dia dapat tapi belum dia praktekin, belum dia amalin, biasanya cenderung jadi kayak penuh banget kepalanya dan akhirnya jadi nggak kepake deh ilmunya. Nah, dia ini juga selalu mengandalkan pengalaman buat membuat keputusan. Apalagi pengalaman yang udah pernah dia alami langsung. Jadi kadang kalau orang sensing beli sesuatu, dia tuh suka mencari review dari orang-orang yang udah pernah make itu kira-kira beneran bagus atau enggak sih. Atau nanya ke penjualnya, banyak make juga nggak produk ini. Karena dia butuh testimoni langsung, dia butuh pengalaman nyata, sehingga dia tuh makin yakin untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, cara ngomongnya orang sensing itu cenderung to the point, jelas, dan teratur, nggak pakai basa-basi yang berlebihan. Jadi orang sensing itu ngomong ya sesuai dengan apa yang dilihat, apa yang dia lakuin, makanya orangnya cenderung apa adanya banget. Nah, makanya kalau lagi ngomong sama orang sensing, kalian jangan ada baper-baper ya, no hard feeling, karena emang dia orangnya cenderung kayak gitu. Tapi dia menjadi orang yang sangat jujur banget ya kalau misalnya lagi cerita atau lagi ngomong, karena ya dia bisa menceritakan semua yang terjadi berdasarkan apa yang emang dialamin. Nah, orang sensing juga pemikirannya itu sangat runut. Jadi kayak susunan buku yang rapi gitu ya, susunan alfabet yang berurut. Orang sensing itu mikirnya kayak gitu. Makanya kadang-kadang dia kalau ngelakuin sesuatu, dia harus selesai dulu nih A, baru dia bisa ke B. B selesai baru bisa ke C. Jadi cara kerjanya ya emang dia harus tuntas dulu, baru bisa fokus untuk ngerjain hal yang lain. Makanya kalau orang sensing disuruh multitasking, nah itu biasanya jadi kurang maksimal, kurang optimal. Tapi kalau misalnya dia selesaiin dulu satu-satu, nah itu baru dia lebih optimal. Nah, orang sensing juga sangat peduli dengan hal-hal yang detail. Bahkan kadang-kadang hal yang orang lain tuh nggak peduli atau mungkin nggak kelihatan, itu tuh dipedulin sama orang sensing. Misalnya kayak, kok kamu kancingnya belum dimasukin nih gitu. Atau misalnya kamu kok nggak pakai masker. Atau kayak ngelihat ini kok spasinya double sih, harusnya satu aja. Nah itu tuh orang sensing kayak teliti banget deh untuk ngeliat hal-hal yang kecil dan perintilan kayak gitu. Jadi siap-siap aja deh dibawelin sama orang sensing ya.
Nah, sensing ini juga tipikal orang yang sebenarnya dia tuh pemalu. Tapi kalau misalnya ada kesempatan buat tampil, nah dia bisa jadi orang yang suka banget untuk unjuk gigi dan unjuk kebolehan. Kenapa sih sensing ini pemalu? Sebenarnya pemalu itu bisa juga kayak pemalu dalam hal-hal yang baik ya. Misalnya kayak malu kalau misalnya belum mandi gitu ya, nggak wangi, kelihatan kecium sama orang, atau misalnya malu datang terlambat gitu ya, atau kayak Utsman bin Affan malu kalau misalnya pakaiannya itu nggak rapi gitu kan, atau duduknya terlalu gimana gitu kan. Jadi dia selalu jadi sosok yang selalu apa ya, berusaha untuk tampil sebaik mungkin atau good looking lah gitu. Nah, apa aja sih tantangan buat orang sensing? Yang pertama, dia itu adalah sosok yang sebenarnya dia kurang bisa mengeksplor sesuatu dalam hal kreativitas. Seringkali orang sensing itu fokusnya pada praktik dan juga efisiensi. Jadi kadang dia suka menghindari ide-ide yang out of the box dan ide-ide yang inovatif. Dia lebih suka yang rutinitas atau yang emang mainstream. Makanya dia butuh mentor orang intuitif yang kreatif dengan banyak idenya. Ya, di situ bisa menutupi kelemahan dari orang sensing. Nah, yang kedua, dia juga butuh waktu untuk adaptasi dengan perubahan yang mendadak. Karena orang itu kan cenderung nyaman dengan rutinitas. Jadi, kalau ada perubahan yang cepat, atau misalnya perubahan yang tidak terduga, itu tuh bisa bikin orang sensing tuh jadi kelabakan. Makanya ini, dia tipikal orang yang emang prepare banget. Nah, tantangannya buat orang sensing, dia harus selalu ready, harus selalu siap menerima perubahan yang mungkin datang tiba-tiba. Nah, yang ketiga, dia nggak berani untuk mengambil resiko yang besar. Orang sensing cenderung lebih nyaman dengan pilihan yang aman dan yang sudah jelas, sudah pasti hasilnya tuh oke. Jadi kadang-kadang orang sensing itu suka melewatkan peluang yang membutuhkan keberanian atau sosok yang butuh sifat-sifat nekat gitu ya, orang sensing. Nah, selanjutnya tips buat orang sensing biar potensinya lebih optimal lagi keluar. Yang pertama adalah selalu catat apa yang mau kalian kerjakan. Jadi, kalau bisa kalian punya buku agenda atau buku planner, terus kalian catat ya apa aja to-do list-nya dari jam berapa sampai jam berapa, ada agenda apa aja di bulan itu, biar kalian itu bisa jadi sensing yang tuntas dalam mengerjakan tugas-tugasnya dan juga bertanggung jawab dengan peran-peran yang dijalaninya. Tips yang kedua buat orang sensing wajib banget nih ya, menjaga penampilan luar dalam. Biar apa? Biar orang sensing itu percaya diri untuk tampil dan juga bisa dipercaya orang lain, biar orang lain itu mau investasi ke kita. Caranya kalian bisa rutin olahraga, skincare, body care, pokoknya grooming deh badan kalian biar seideal mungkin dan secakep mungkin. Tips yang selanjutnya, latih disiplin dalam merutinkan aktivitas atau habit yang baik. Misalnya nih, kalian mau rajin olahraga, coba kalian bikin 100 day challenge tanpa putus satu hari pun. Kalau misalnya putus, kalian mulai lagi dari awal, dari satu lagi. Tips yang keempat, coba deh rutinkan sedekah harta maupun tenaga kalian sebagai bentuk morality dan juga amal kebaikan. Sehingga semakin banyak yang kalian beri, insya Allah makin banyak juga yang nantinya bakal kalian dapat. Tips yang kelima, coba deh buat orang sensing perbanyak pengalaman dan juga pembelajaran dari aksi-aksi nyata sehingga kalian tuh punya banyak referensi yang bisa kalian tiru dan juga bisa kalian praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gimana? Kalian udah makin kenal belum sama tipe sensing? Kalau kalian mau tambahin tips lagi buat orang sensing, boleh tambahin di kolom komentar ya. Nah, buat yang mau memperdalam lagi nih hasil tes Stephen kalian atau memperdalam lagi tentang karakter sensing ini bagaimana, kalian bisa ikutin workshopnya di Stephen Family. Infonya di slide berikut. Sampai ketemu di episode berikutnya. Stephen Family bersama Sukses Mulia.